Korban sarang burung walet di Bengkulu membongkar borok penyidik KPK Novel Baswedan yang saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Bengkulu pada tahun 2004. Para korban tersebut Irwansyah Siregar, Dedi Muryadi, Doni Yefrizal Siregar, dan M. Rusli Alimsyah yang mencari keadilan di depan kantor Kejaksaan Agung itu pun belak-belakan akan peristiwa yang terjadi kala itu. Doni Yefrizal menceritakan kejadian kelam yang dialaminya saat berhadapan dengan Novel Baswedan. Pernah disiksa dan disetrum di sekujur tubuhnya, bahkan kemaluannya pun terkena strum. Hal itu disampaikan dalam diskusi virtual Berani Jujur Hebat. Dari nggak sengaja nembak sampai hilangkan nyawa seseorang pada Kamis 25 Juni 2020. Tabrak itu kan, motor gitu kan, itu korban motor gitu kan. Udah itu di-strom lagi kemaluan kami. Kamu lah di-strom banget dari kepala, mulut, hidung, lidah, perut, pusat sampai kemaluan. Nah, itu di sidang apa ini semua. Jadi itu siap itu kami ditembak lah gitu bang. Tembak lah kan bisa itu kan. Udah ditembak. Nah, saat ditembak. Sebagai warga negara, Dodi dan para korban kasus sarang burung walet meminta keadilan dan haknya sebagai warga negara Indonesia agar diperlakukan sama dalam hukum dan kejaksaan bisa membawa Novel Baswedan ke persidangan. Sementara itu, Dedi Nuryadi mengaku dirinya sebagai saksi salah tangkap dan ia merasa tidak bersalah, namun justru mendapatkan perlakuan yang sama seperti para pencuri sarang burung walet. Lagi saya kok nggak bersalah, bisa disidangkan. Mengapa Novel yang bersalah memang bersalah, sudah menyentrum kemaluan saya, menembak kaki saya, sedangkan saya tidak pernah tahu, tidak pernah mencuri. Demi Allah, saya tidak pernah. Yang namanya melakukan pencurian burung walet. Dalam kesempatan yang sama, Irwansyah menuturkan pihaknya datang ke Jakarta untuk mencari keadilan setelah menang di pra-peradilan. Dan hakim menyatakan berkas Novel Baswedan segera disidangkan. Tapi kenyataannya sampai saat ini berkas Novel belum juga disidangkan. Korban lainnya, M. Rusli Aliansyah, mengaku Novel Baswedan melakukan penodongan pistol ke arah kepalanya sebelum melakukan penembakan ke kakinya. Kami menuntut hak kami sesuai dengan Novel juga. Kami kan dilindungi undang-undang juga hak kami. Jadi gimana keputusan dari kejaksaan ini? Sementara berkas beliau masih ditahan di Kejaksaan Agung ini. Makanya kami menuju ke Jakarta ini untuk mencari keadilan. Kesinilah Kejaksaan Agung supaya dibukakan mata yang terang-terang. Saya melihat jelas waktu sebelum melakukan penembakan itu, saya memang melihat sah dengan mata kepala saya. Novel Baswedan itu menodongkan kepala, cara pistolnya itu menodongkan kepala saya sebelum melakukan penembakan ke kaki saya. Jadi harapan daripada kami korban-korban dari Novel Baswedan ini, karena perkara yang dilakukan oleh Novel Baswedan ini sudah ditentukan jadwal sidangnya di Pengadilan Negeri Kejati Bengkulu dan sudah ditentukan jadwal sidangnya. Kok kenapa bisa ditarik oleh Jaksa Agung sampai saat ini? Alasannya berkas ditarik itu untuk memperbaiki, tapi sampai saat ini berkas itu belum dikembalikan oleh Kejati Bengkulu. Jadi harapan kami datang ke Jakarta ini ke Kejaksaan Agung. Semoga berkas kami ini dilimpahkan lagi oleh Kejaksaan Agung ke Kejati Bengkulu. Itulah harapan daripada kami korban daripada Novel Baswedan ini. Menanggapi keluhan para korban kasus pencurian sarang burung walet, praktisi hukum Mu'anas Alaidit mengapresiasi upaya korban yang hari ini masih mencari keadilan dan membuat tenda di depan Kejaksaan Agung. Menurutnya, korban yang saat ini masih ada, saksi, pelaku, barang bukti, ditambah lagi adanya putusan pengadilan yang memerintahkan bahwa perkara itu untuk segera dilimpahkan. Sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat 3 bahwa putusan pra-peradilan yang memerintahkan agar gelar perkara itu segera disidangkan adalah wajib. Jadi keliru saya kira pola pikirnya kalau kemudian kita malah mengedepankan persoalan yang sunnah, menyampingkan persoalan yang wajib. Ini yang saya kira kalau kemudian misalnya kejaksaan tetap bersikeras mengabaikan putusan dari perintah pra-peradilan, ya saya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh kejaksaan saya kira
itu adalah melawan hukum. Saya berharap buat Pak ST Burhanuddin, Kejaksaan Agung yang baru, saya kira bisa memberikan rasa keadilan sebagaimana bukti-bukti yang tadi sudah saya sampaikan. Menurut Mu'anas Alaidin, ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung harus bisa memberikan rasa keadilan dengan membawa kasus sarang burung walet ini ke pengadilan karena bukti-bukti sudah lengkap dan kuat.